sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita, saudara, kita akan bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan saja. Sukacita kita tidak didasarkan pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Sukacita kita tidak didasarkan pada hal-hal yang kita alami, tetapi sukacita kita hanya kita temukan di dalam Tuhan saja. Dan kalau kita bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan, maka itu adalah sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga yang kita alami. Sehingga dalam setiap keadaan kita akan tetap merasa damai dan sukacita dalam hati kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan
dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasih-Mu sungguh indah di dalam hidupku. Lewati
untuk semua kebaikan-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kasih Tuhan sungguh indah di dalam hidup kami, ya Tuhan. Melewati semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin ada pergumulan yang kami hadapi, tetapi indahnya kasih Tuhan itu seperti pelangi sehabis hujan. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya akan ada hal-hal yang baik, ada keindahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara semua, pesan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Ayat ini atau teks ini mencatat tentang peristiwa ketika orang-orang Majus mereka harus kembali ke negeri mereka setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara tentu tahu kisahnya ketika orang-orang Majus ini dalam perjalanan untuk menjumpai Tuhan Yesus ya di kota Bethlehem, maka orang-orang Majus ini dipanggil untuk bertemu dengan Raja Herodes. Dan karena mereka dipanggil bertemu dengan Raja Herodes, fakta ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpandang. Mereka adalah orang-orang yang punya status yang baik, orang-orang yang dihargai, yang didengar pendapatnya bahkan oleh seorang raja, oleh Raja Herodes. Ada yang menafsirkan bahwa orang-orang Majus ini adalah ahli-ahli astronomi dari timur, dari Persia kira-kira. Ada juga yang menafsirkan bahwa mereka bukan hanya sebatas ahli astronomi, tetapi mereka adalah rombongan orang-orang yang pintar, para cendekiawan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan pada saat itu. Saudara, yang jelas orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpandang, sehingga mereka dipanggil oleh Herodes, sehingga pendapat mereka didengar oleh Herodes. Diperkirakan orang-orang Majus berasal dari Persia, di sebelah timur dari Israel. Kira-kira jaraknya mungkin sekitar 1.000 atau 1.000 kilometer lebih, dan perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Saudara, ketika Herodes bertemu dengan orang Majus ini, dengan orang-orang Majus ini, maka Herodes berpesan kepada mereka supaya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka orang-orang ini harus kembali kepada Herodes untuk menceritakan di mana Yesus ada. Tujuan Herodes sebenarnya adalah ingin memusnahkan, ingin menghilangkan nyawa dari Yesus pada saat itu, karena dia mendengar bahwa inilah calon raja orang Yahudi, dan Herodes merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus itu. Ya saudara, kita lihat apa tanggapan orang Majus terhadap permintaan Herodes itu. Tadi kita sudah baca di ayat 12 apa tanggapan orang Majus terhadap permintaan Herodes itu. Yang pertama kita lihat bahwa orang-orang Majus
mereka lebih mendengar tuntunan Tuhan. Mereka lebih mendengarkan tuntunan Tuhan daripada perkataan dari Raja Herodes. Tadi kita sudah membaca bahwa orang-orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Mereka lebih mendengarkan tuntunan dari Tuhan daripada mendengarkan suara dan permintaan dari Herodes. Saudara, dalam hidup kita sekarang ini ada banyak suara di sekitar kita. Ada banyak ajakan yang disampaikan kepada kita. Ada banyak opini, ada banyak pendapat yang diperdengarkan, yang disampaikan kepada kita. Ada banyak pengaruh yang berusaha mengajak kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita sekarang ini. Nah, opini-opini, pendapat-pendapat, ajakan-ajakan di sekitar kita itu ada hal-hal yang baik. Ada pendapat yang baik, ada ajakan yang baik. Tetapi ada juga pendapat, opini, dan ajakan yang buruk yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk melakukan hal-hal yang negatif, kita diajak untuk melakukan dosa. Ada opini-opini atau pendapat-pendapat atau ajakan-ajakan yang mengajak kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan lain sebagainya. Di sekitar kita mungkin ada suara-suara yang mengajak kita untuk tidak usah setia ikut Tuhan. Kita mungkin mendengar suara-suara di sekitar kita yang mengatakan tidak usah rajin-rajin pergi beribadah kepada Tuhan. Di sekitar kita mungkin mendengar suara-suara yang mengatakan tidak apa-apa hidup dalam dosa. Nikmati saja hidupmu dengan apa yang kamu mau, dengan semua kesenangan yang bisa kamu peroleh. Dan lain sebagainya, saudara. Ada banyak suara di sekitar kita. Ada banyak ajakan di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang, suara siapa yang lebih kita dengar? Apakah kita lebih mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita, atau kita lebih mendengarkan suara-suara dan ajakan-ajakan yang lain yang mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan? Saudara, buat orang Majus sebenarnya lebih mudah bagi mereka untuk mendengarkan suara Herodes. Kalau mereka mengikuti apa kata Herodes, mungkin mereka akan mendapatkan penghargaan dari Herodes, mungkin mereka akan mendapatkan hadiah dari Herodes, mungkin ada kemudahan-kemudahan yang akan mereka peroleh. Tetapi kita melihat setelah orang-orang Majus berjumpa dengan Yesus dan kemudian mereka dituntun oleh Tuhan lewat mimpi untuk menempuh satu jalan yang lain, mereka lebih memilih mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka memilih untuk tidak menuruti suara Herodes atau permintaan Herodes untuk kembali kepada Herodes, tapi mereka lebih mengikuti suara Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini kita harus punya hati yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Ya, tentu kita mendengar suara Tuhan terutama lewat firman Tuhan yang kita baca. Kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan waktu kita beribadah, waktu kita ada dalam pertemuan-pertemuan doa seperti hari ini lewat YouTube ini. Kita bisa mendengar suara Tuhan lewat hati nurani kita yang dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Kita juga bisa mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudus yang hadir di dalam kita dan menuntun hidup kita. Nah saudara, karena itu, seperti orang-orang Majus yang berani mengikuti suara Tuhan dan tidak menghiraukan suara-suara lain di sekitarnya, kita pun dalam hidup ini harus belajar untuk seperti itu. Kita harus berani menolak opini dari dunia, pendapat dari dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berani menolak ajakan dari dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang mengajak kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita harus berani menolak suara-suara dari dunia ini yang menjanjikan keuntungan, menjanjikan kesenangan, tapi dengan mengorbankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari orang-orang Majus ini, saudara. Mereka mendengar suara Herodes yang mungkin akan ada kesenangan yang mereka peroleh, ada hadiah, mungkin ada upah yang mereka peroleh dari Herodes. Tapi ternyata orang-orang Majus lebih memilih mendengar suara Tuhan, menurut, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi mereka. Itu adalah hal yang pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari kisah orang-orang Majus ini adalah mereka bersedia untuk mengubah rute perjalanan mereka. Tadi di ayat 12b kita sudah membaca, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, untuk pulang ke negeri mereka yang berjarak lebih dari 1000 km dari Yudea, dari Bethlehem, itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Perjalanan pada saat itu tidak banyak tersedia rute jalan yang cukup memadai.
Dan waktu mereka berangkat, tentu mereka sudah memperhitungkan dan memilih rute yang paling dekat, rute yang paling efisien, rute perjalanan yang paling aman, rute perjalanan yang paling nyaman juga. Itu pun diperkirakan pada saat itu untuk menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km itu, kira-kira mereka harus menempuhnya dalam waktu paling tidak 3 bulan ketika mereka berangkat untuk menjumpai Yesus itu. Nah saudara, dengan rute perjalanan berangkat yang sudah dipilih, rute yang paling nyaman, paling mudah, paling aman itu, mereka pun butuh waktu sekian lama. Sekarang mereka harus pulang, dan untuk mengikuti suara Tuhan itu, mereka harus memilih satu rute yang lain. Dan saya rasa untuk mengubah rute perjalanan pada saat itu sama sekali bukan hal yang mudah. Ada ketidaknyamanan yang mereka harus hadapi, mereka mungkin butuh waktu yang lebih lama dalam perjalanan, ada resiko yang lebih besar, ada tenaga yang lebih besar yang harus mereka keluarkan, ada biaya yang lebih besar yang harus mereka keluarkan, ada kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi ketika mereka harus mengubah rute perjalanan pulang itu. Hambatan-hambatan di jalan juga lebih besar karena sekarang mereka harus menempuh rute lain yang kemungkinan bukan jalur jalan utama, bukan jalur perjalanan utama. Mereka harus menempuh jalan alternatif, saudara, dengan semua kesulitannya, dengan semua hambatannya. Tetapi kita lihat orang-orang Majus bersedia mengubah rute perjalanan mereka karena mereka mentaati tuntunan Tuhan buat mereka. Saudara, ada saatnya dalam hidup kita harus mengubah rute perjalanan kita. Kita mungkin sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang nyaman yang selama ini kita lakukan, tapi kebiasaan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita sekarang harus berani mengubah rute perjalanan kita dengan semua resikonya, dengan semua ketidaknyamanannya. Mungkin ada cara kerja kita di tempat kerja yang selama ini tidak benar. Dan sekarang kita seperti orang-orang Majus, kita harus bersedia mengubah rute perjalanan kita. Walaupun ada resiko, ada hal yang tidak nyaman di sana. Saudara, mungkin ada yang menyimpan kebiasaan dosa selama bertahun-tahun, dan itu menjadi bagian dari hidup saudara sehari-hari, bagian dari zona nyaman saudara hidup dalam dosa itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani membuat keputusan mengubah rute perjalanan kita. Tinggalkan kebiasaan dosa walaupun itu nyaman, dan sekarang tempuhlah satu rute yang baru, yaitu berjalanlah di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, walaupun ada perjuangan di sana, walaupun ada pergumulan di sana, walaupun ada ketidaknyamanan di dalam rute perjalanan kita yang baru itu. Saudara, kita lihat orang-orang Majus setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bersedia mengubah rute perjalanan mereka. Pertanyaannya adalah sekarang buat kita semua, kita sudah berjumpa dengan Yesus lewat iman kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia mengubah rute perjalanan kita? Apakah perjumpaan kita dengan Yesus itu membuat kita punya komitmen? Saya mau mengubah rute perjalanan saya mau tinggalkan dosa, saya mau tinggalkan hal-hal yang tidak baik, saya mau taat sepenuhnya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup saya selanjutnya. Saudara, ketika kita beriman kepada Yesus, itu satu hal yang bagus, itu satu hal yang sangat baik. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus juga harus disertai dengan sebuah komitmen untuk menjalani hidup dengan cara yang baru, untuk menjalani hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan beriman kepadanya, maka kita harus bersedia mengubah rute perjalanan kita menjadi rute perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Saudara, dalam suasana Natal, dalam doa tengah minggu ini, kita sudah menerima 2 pesan dari firman Tuhan. Yang pertama, dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus bersedia mengikuti tuntunan Tuhan. Ada banyak suara, banyak ajakan yang negatif yang menjauhkan kita dari Tuhan di sekitar kita, tapi kita harus bersedia lebih memilih mengikuti tuntunan Tuhan dan suara Tuhan daripada mengikuti suara-suara lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang kedua, seperti orang-orang Majus, kita harus bersedia mengubah rute perjalanan kita. Setelah kita berjumpa dengan Yesus lewat iman kita harus punya komitmen, tinggalkan cara hidup yang lama. Jangan kembali lagi pada rute perjalanan kita yang lama, tapi sekarang kita bersedia menempuh rute perjalanan yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kiranya
kita bersedia membuat komitmen itu di dalam suasana Natal ini. Dan kita sekali lagi nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami ada hari ini ya Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami punya keselamatan dan jaminan hidup kekal karena karya Tuhan yang sudah lahir ke dalam dunia, bahkan mati dan bangkit sehingga dosa kami ditebus, kami diampuni dan kami menerima keselamatan. Kami ada hari ini Tuhan karena Engkau baik. Dan bukan saja kami menerima keselamatan, tapi kami juga bersyukur karena semua yang kami terima, semua yang kami alami, semua berkat yang kami nikmati hari ini, semua itu berasal dari Tuhan, semua itu berasal dari kebaikan Tuhan saja. Karena itu Tuhan, saat ini di dalam suasana Natal ini, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk karya Tuhan yang begitu besar. Engkau sudah rela datang ke dalam dunia, memberikan keselamatan bagi kami. Itu karya Tuhan yang terbesar, yang berkat yang terbesar yang kami bisa nikmati dalam hidup ini. Dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Melewati pergumulan, melewati badai bahkan, tetapi kami bisa melewati itu semua dengan baik. Semua itu karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah menerima kasih Tuhan yang begitu besar itu, tolonglah kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan hidup dalam kebenaran. Supaya kami sungguh-sungguh dalam hidup ini punya komitmen untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kasih dan anugerah yang begitu besar buat kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam hidup ini kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami. Semua yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Walaupun kasih itu tidak terbalaskan sebenarnya dengan apapun yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang jadi pergumulan kami hari ini, Tuhan pasti akan menolong kami. Masalah ekonomi, masalah keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah dalam pelayanan, apapun itu, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin.